Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, pada kali ini kita aktivitas seperti biasa, yaitu adalah perawatan tanaman, di mana perawatan tanaman yang kita lakukan saat ini adalah pembersihan gulma-gulma yang berada di lubang tanam. Karena jumlah dan tanamannya cukup banyak, sehingga kita cicil ya kan, sedikit demi sedikit kita bersihkan. Lalu nantinya setelah pembersihan ini akan dilanjutkan dengan proses pemupukan. Nah, pemupukan sendiri juga memiliki tujuan, yaitu adalah menyuplai unsur hara untuk memenuhi kebutuhan dari tanaman tersebut. Pastinya unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu ada berbagai macam jenis unsur hara. Ada yang makro, ada yang mikro. Nah, kalau di budidaya kami kali ini yang sering kita pergunakan adalah yang makro. Akan tetapi pemberian mikro pun juga kita gunakan. Nah, unsur hara makro yang kita gunakan adalah untuk awalan semacam ini adalah NPK starter ya. NPK starter itu biasanya memiliki kandungan nitrogen yang jauh lebih tinggi dan fosfor yang jauh lebih tinggi. Ya, biasanya kayak gitu, karena dengan kandungan pupuk yang kebutuhannya makro ya, dengan nitrogen tinggi, fosfor yang tinggi di saat musim semacam ini yang tidak menentu, nah itu biasanya akan menunjang pertumbuhan yang begitu cepat. Kawan-kawan bisa lihat, ini adalah baru satu kali pemupukan, tapi kondisi tanamannya pertumbuhannya cukup cepat ya kan kawan, cukup besar-besar dan bagus. Nah, itu kita menggunakan kemarin itu penggunaannya adalah pupuk NPK starter dan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair buatan kita sendiri. Alhamdulillah tanamannya sehat-sehat dan bagus-bagus. Itu pula bagian sana kan semacam itu. Nah, pemberian pupuk NPK tersebut pastinya akan memiliki dampak kepada tanamannya. Apalagi kalau kawan-kawan bisa membudidayakan dengan penggunaan pupuk yang secara organik. Nah, kelebihan dari penggunaan pupuk secara organik itu biasanya unsur haranya itu jauh lebih lengkap dibandingkan pupuk yang non organik atau kimia. Nah, pupuk non organik itu biasanya itu hanya berfokus pada beberapa unsur saja. Nah, kayak NPK starter itu fokusnya adalah nitrogen, fosfor, serta kalium. Nah, nitrogen dan fosfor yang cukup tinggi itulah yang menjadikan batang dari tanaman cabai ini pertumbuhannya jauh lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih kuat ketika mereka masih masa-masa vegetatif ya. Dan pupukannya juga menyumbang nantinya untuk kebutuhan di masa-masa generatif semacam itu. Tapi dengan penggunaan pupuk itu saja sudah, efeknya menurut kami sudah cukup bagus dan baik bagi tanaman yang kita budidayakan saat ini. Nah, semacam itu ditambah dengan penggunaan pupuk organik ya. Pupuk organik itu biasanya efeknya jangka panjang ya, tidak kayak pupuk non organik yang efeknya begitu cepat bisa terasa. Tapi kalau pupuk organik itu efeknya jangka panjang, yang dimana jangka panjang semakin lama menggunakan pupuk organik biasanya kondisi tanahnya itu semakin subur, semakin baik, dan biasanya untuk biologi tanahnya itu juga bagus, serta kandungan kesehatan ya untuk tanamannya jauh lebih membaik ya kan kawan, semacam itu. Jadi semakin lama semakin baik kalau penggunaan pupuk organik, biasanya kayak gitu. Nah, akan tapi kalau kondisi saat ini di tempat kami, kalau dilakukan secara full organik pastinya memiliki kekurangan ya di lahan kami, yaitu adalah hasilnya akan mengalami penurunan. Yang pertama, karena apa? Karena
lahannya belum mampu dilakukan secara organik maksimal. Lalu yang kedua yaitu nanti kita namanya orang usaha pastinya mencari untung bukan mencari rugi ya. Nah otomatis kalau kita berperang dengan atau membudidayakan dengan perlakuan secara organik full ya kan kawan, itu ya resikonya jauh lebih besar ya kan karena yaitu kembali lagi lahan belum mampu dan belum siap. Oleh sebab itu kan kawan, alangkah baiknya kalau kan kawan keinginan lahannya itu semakin lama semakin membaik, akan tetapi takut akan penurunan hasil ya kan kawan, atau hasil yang sedikit, akan kawan bisa melakukan sistem budidaya secara semi organik, yaitu perpaduan antara pupuk organik dan non organik, yang dimana nantinya pupuk non organik itu mensuplai kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan tanaman ya sesuai kebutuhannya ya, agar mereka pertumbuhannya optimal dan yang jelas di saat membutuhkan itu tersedia. Lalu pupuk organiknya nantinya itu berperanan adalah ya menyuplai sama juga memberikan efek yang baik pada tanah atau tempat budidaya ya untuk jangka panjangnya kan kawan, semacam itu. Nah karena pupuk organik sendiri kandungannya selain unsur hara juga ada mikroorganisme, yang dimana mikroorganisme itu jika kita berikan pada tanah ya maka aktivitas biologi tanahnya akan jauh lebih baik, dan ketika aktivitas biologi tanah jauh lebih baik nanti mikroorganisme tersebut dapat membantu dalam proses penyediaan unsur hara bagi tanaman cabainya, semacam itu ya kan. Sehingga kalau mikroorganismenya banyak kan kawan, penyediaan unsur haranya juga banyak bagi tanaman. Nah itu nantinya tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Akan tetapi kawan-kawan, mikroorganisme itu juga perlu dirawat juga. Nah perawatannya dengan apa kan? Perawatannya dengan cara memberikan pupuk organik ya kepada media tanamnya. Jadi tidak hanya pupuk organik cair, tapi juga memberikan pupuk organik padat, yang dimana nantinya bahan-bahan organik akan diurai oleh mikroorganisme tersebut untuk keberlangsungan hidupnya. Dan bahan-bahan organik tersebut ketika mereka mengurai bahan organik tersebut akan merubahnya dari bahan organik menjadi bahan yang siap dikonsumsi oleh tanaman budidaya kita, semacam itu. Jadi karena itu makhluk hidup ya, pastinya mereka tumbuh dan berkembang ya, kondisinya semakin lama semakin membanyak, pastinya nanti akan efeknya penyediaan unsurnya jauh lebih cepat, lebih bagus, dan lama-kelamaan akan full organik bisa dijangkau. Tapi sepengalaman kami ya kan kawan, menurut kami ya ketika lahan kan belum siap ya, langkah yang paling sesuai menurut kami adalah perlakuan secara semi organik. Nah sedikit menambahkan juga, kalau untuk tanaman cabai ya ataupun kalau untuk tanaman budidaya hortikultura selain cabai, katakanlah kayak sayur-sayuran kayak begitu, itu dulu saya pernah membudidayakan secara organik ya, tapi full organik ya kan kawan. Tapi itu setelah saya amati ternyata mereka pertumbuhan awalnya ya itu lambat, nanti setelah usia kurang lebih 2 minggu ke atas itu biasanya pertumbuhannya cepat. Nah itu saya pernah melakukan budidaya organik kepada tanaman sawi caisim ya kan kawan. Nah itu efeknya kayak gitu, yang secara full organik yang pernah saya alami. Jadi efek dari pupuk organik awal-awal tidak terasa, tidak begitu cepat, tapi setelah beberapa waktu 2 minggu ke atas itu cepat. Karena apa? Karena ketika awal-awal ketersediaan mikroorganismenya
belum tersedia di area perakaran tanaman. Nanti kalau sudah tersedia, biasanya itu akan ya sama layaknya budidaya tanaman secara non organik lah kan semacam itu efeknya cukup bagus sekali. Dan ya itu kan saya bicarakan, kalau diberikan pupuk organik secara terus menerus konsisten, ya semakin lama semakin bagus dan semakin baik. Dan oke kan itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan manfaat bagi kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.